Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dalban Leang. Kali ini saya tidak akan ngelawak dan tentang seputar tanya jawab kepada Pak Bayu. Pak, apa yang dimaksud pikiran dewasa itu, Pak? Oh, pikiran dewasa ya. Dewasa itu kalau menurut analisa saya atau menurut sains ilmu saya, dewasa itu gede wawasannya. Oh, Jadi yang dimaksud gede wawasannya ini bukan berarti dia banyak istrinya atau banyak pacarnya, bukan berarti dia banyak hartanya, bukan berarti dia banyak pekerjaannya atau banyak jabatannya, bukan. Dewasa ini artinya orang yang sudah bisa mengendalikan pikiran yang kotor, hati yang bengkok, dan nafsu amarah atau orang yang bisa mengendalikan emosinya. Dia bisa mengendalikan pikiran, hati dan nafsunya. Itu namanya orang dewasa. Yang jadinya timbulnya dia punya sifat bijaksana. Bijaksana itu artinya orang yang bisa meredam emosi, pikiran, hati dan nafsu. Itu orang-orang bijaksana. terus apa bedanya pemikiran dewasa sama pemikiran anak-anak, Pak? Itu pemikiran dewasa yang tadi kita bicarakan, bahwa orang yang sudah bisa mengendalikan pikiran, hati dan nafsunya, dan orang yang masih anak-anak adalah orang masih dikuasai oleh emosinya. Oh, Jadi dia pengen mabok, ya, saya harus mabok nih. Dia pengen ngetrek motor, ya, dia ngetrek, padahal kan istilahnya ngetrek motor dan mabuk kan itu efek sampingnya kan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya kan. Itu masih dikendalikan oleh nafsunya. Itu orang yang masih anak-anak. Istilahnya masih anak-anak di sini orang yang belum balik, artinya orang yang belum bisa mengendalikan pikiran, hati dan nafsunya, dan dia dikuasai oleh nafsu, oleh pikirannya. Itu namanya orang yang masih anak-anak. terus Dewasa. apa yang dimaksud setengahnya pemikiran dewasa, setengahnya pemikiran anak-anak, Pak? Apa kesimpulannya yang tadi atau masih ada jawaban lagi, Pak? Iya, tadi kalau ya dewasa, anak-anak kan. Jadi tadi kesimpulannya dewasa itu orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya. Mengendalikan nafsunya. Iya, itu orang dewasa. Orang yang anak-anak belum dewasa adalah orang yang belum bisa mengendalikan nafsunya. Itu bedanya di situ aja. Kalau setengah dewasa yaitu kadang-kadang dia dewasa, kadang-kadang dia anak-anak. Tadi masih naik turun durasinya. Makanya kadang-kadang dia tahu marah, kadang-kadang bijak. Jadi di situ nafsu. Nafsu dan malaikat, bahasa kasar itu iblis dan setannya, iblis dan malaikatnya sering datang. Malaikatnya sering datang, ntar malaikatnya pergi, iblisnya datang. Jadi itu. Kalau iblisnya lagi datang, dia marah-marah. Iblis itu artinya nafsu yang ada di dalam diri. Malaikat itu hati nurani, hati yang bersih. Oh, iya, ngerti saya, Bang. Terus apakah kalau sudah berumur 15 tahun itu sudah dewasa, apa masih setengah, apa masih anak-anak, apa pemikirannya? Ya, jadi kan tadi udah saya bilangin bahwa dewasa itu tidak mengenal umur. Istilahnya orang yang wawasannya luas itu kadang-kadang umurnya 12 tahun juga dia pemikirannya luas. Dia jiwanya lapang, tidak marah. Jadi jiwanya kayak air, dikepuk sedikit air juga sebentar, cuman membelas sedikit, akhirnya airnya bisa ngumpul lagi kayak semula. Artinya apa? Artinya tidak cepat marah. Dia bisa mengambil solusi, bukan mengambil solasi. Kalau solasi kan istilahnya menutup pendapat orang atau menutup diri, itu namanya solasi. Disolasi sih, mulutnya disolasi, jadi menutup. Ya, orang yang dewasa itu bukannya berarti dia umurnya banyak, umurnya sedikit pun. Kalau dia memang dasarnya sudah punya kedewasaan, itu terlihat dari umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu udah terlihat. Dia punya sifat mandiri. Mandiri itu artinya apa sih? Mandiri itu bukan mandi sendiri. Istilahnya dia punya punya kemandirian yang kuat. Istilahnya, kalau kita makan berarti kita harus kerja ya. Nah, itu namanya mandiri. Kalau kita pengen beli HP baru, kita harus kerja ya. Kita harus punya kerja sampingan ya. Walaupun saya sekolah, tapi sorenya bisa ngamen, bisa jual koran, bisa jual apa aja lah. Yang penting jangan jual diri lah ya. Bisa membantu kuliner kayak membantu tukang bakso atau membantu, kan dapat upah juga. Oh iya. Itu namanya. Jadi kesimpulannya itu aja, Pak. Iya. Iya, saya ngerti. Jadi Terus
Kalau yang dimaksud ketulusan dan keikhlasan apa Pak? Kadang-kadang tulus, kadang-kadang ikhlas. Teman saya punya teman kayak gitu. Buat dites dan diuji susah banget. Caranya gimana Pak? Jadi yang dimaksud tulus sama ikhlas itu satu paket. Ikhlas itu artinya kalau kita nolong sesuatu itu tidak ada embel-embel, itu namanya ikhlas. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada pencitraan. Yang dimaksud pencitraan adalah pengen dipuji orang, itu namanya pencitraan. Kalau kita nolong orang, jangan sampai kita punya niat untuk dipuji orang. Itu namanya ikhlas. Ikhlas. Kalau tulus Pak? Ya tulus juga ikhlas. Tulus itu harus tulus itu istilahnya, tulus dan ikhlas itu satu paket. Kayak mondar mandir. Mondar itu apa sih? Ya mondar harus sama mandir. Mondar mandir itu bolak-balik. Kalau kamu menanyakan tulus saja, ya tulus itu ya ikhlas. Ikhlas ya tulus. Mondar mandir, bolak-balik. Kamu menanya, Pak, bolak itu apa? Oh, bolak harus, kalau menanyakan bolak harus ada baliknya. Jadi bolak-balik. Bolak-balik itu mondar mandir. Kalau kamu menyatakan bertanya tentang tulus, berarti harus ada ikhlasnya. Iya. Itu. Mungkin Terus apalagi? kalau Berapa ini satu Pak? 1.000. kalau Terus apalagi? 4 Pak. 4 ya. kalau kesetiaan sama kebersamaan itu apa Pak? Kopi hitamnya 2 berapa Pak? 2 di situ ya. Nggak usah. Kopi hitam 2 saya kasih 3.000 Kang. Ini Pak. Jadi 7 ya. Iya. Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Iya. Lagi ada halangan. Pegang begini, pegang begini. Tenang. Kopi hitamnya 2 ya. Tunggu sebentar. Nggak usah Pak. Lagi di mode itu ya. Mau dimasak. Tim kameramen saya lagi ada halangan dan lagi melayani pembelinya. Oke, sudah selesai guys. Sekarang saya pengen bertanya lagi. Apa? Tanya apa lagi? Tadi kita bahas ke topik yang tadi kita bahas ya Pak. Ya. Apa yang dinamakan kesetiaan dan kebersamaan dan kesolidarisan. Yang pertama setia. Setia. Setia itu saya sekata. Setia itu kayak kamu punya pacar, besok mau pergi ke Ragunan. Ntar ya besok harus pergi ke Ragunan, istilahnya jam berapa, itu namanya setia, tepat janji. Setia itu istilahnya saya sekata itu apa yang diomongkan itu dinyatakan. Jangan kamu kemarin kan kamu bilang yuk ke Ragunan besok jam 9, tahu-tahu kamu nggak jadi. Itu namanya nggak setia. Ya setia di sini kalau sesama pacar, setia di sini diartikan ya saya sekata. Ada ya, saya sekata itu kalau kamu ngomong iya ya iya, jangan besok ngomong cinta, besok ngomong nggak cinta. Itu namanya nggak saya sekata. Besok makan garam ya kita makan garam bareng. Besok makan nasi sama garam, istilahnya kita besok juga harus makan nasi sama garam bareng-bareng. Jangan kamu makan sate dia makan garam. Ya itu namanya nggak setia namanya. Iya, itu yang dimaksud setia. Jadi kesimpulannya dari itu ya Pak. Iya, jadi terus kalau kebersamaan dan kesolidaritasan itu apa? Kebersamaan dulu. Kebersamaan juga tadi hampir sama sih. Ada kebersamaan itu satu rasa, satu cinta, satu rasa itu istilahnya ya tadi hampir sama juga. Jadi namanya setia, kebersamaan, solidaritas itu kan setia kawan. Kebersamaan juga kita harus kebersamaan, kayak kita kerja bakti, harus nyari sampah bareng-bareng. Kerja bakti, teman kamu nyari sampah, kamu malah rokok aja, itu namanya nggak kebersamaan. Iya. Jadi nggak kompak. Nah, kebersamaan itu kompak. Jadi kesimpulannya kita gotong royong. Iya, kompak itu istilahnya kamu mengutin sampah, teman kamu juga mengutin sampah. Jadi satu hati satu rasa. Saling tolong menolong dan membantu. Iya, tapi bersama-sama. Istilahnya kebersamaan. Kan tadi kan judulnya kebersamaan. Kebersamaan itu bersama-sama. Kita satu hati satu rasa, itu namanya kebersamaan. Dan solidaritas itu asal kata dari solidaritas itu kesetia kawanan. Setia kawan itu ya kalau ada kegiatan apa sama juga nih, artinya satu paket juga. Setia kawan itu hasilnya kalau ada kalau ada teman kita yang kena kecelakaan, ayo kita tengok bareng-bareng, itu setia kawan. Iya. Kamu punya teman namanya si Talbin itu harus kita tengok. Kalau jangan mau senangnya aja kita
sama si Talbin itu senangnya aja kita mau bergaul, tapi giliran dia lagi sakit kita malah nggak mau nengok. Itu namanya nggak setia kawan, nggak solider, Iya. solidaritas. Itu yang dimanakan tadi, apa kamu yang pertanyakan, kebersamaan, solidaritas. Terus yang satu apa tadi yang pertama, ada 3 kan yang kamu tanyakan. Tulus, Tulus, ikhlas, ikhlas. terus setia, kebersamaan dan kesolidarisan. Ya tadi kan udah dijawab. Kalau ya tulus sama ikhlas itu ya tadi udah dijawab. Ikhlas adalah segala perbuatan yang tidak pakai pencitraan, tidak ada embel-embel, tidak ada udang di balik batu, itu namanya ikhlas. Atau istilah bahasa kotornya itu istilahnya apa namanya? Kalau kita perak dikali itu, kalau kita perak 3 kali itu jangan dilihat tainya, itu namanya ikhlas. Orang ikhlas itu nggak pernah melihat dia berak 3 kali, tapi tainya dihitung atau Terus dilihat kemana, itu nggak pernah ya. Itu namanya ikhlas. ya saya ngerti deh, semuanya paham. Terus kalau yang dimaksud sombong apaan Om, Pak? Kayak misalnya gue beli pakai uang bukan pakai teman, itu maksudnya apa Pak? Saya pernah digituin sama teman saya, kata-katanya. Jadi Kesimpulannya gimana? maunya ya, ini begini. Ada pepatah sih. Ada itu. Ada pepatah. Tunggu sebentar ya guys. Beli apa Dek? Di Teh pucuk, ambilin Ji di depan Ji. Berapa teh pucuknya? Mainan ya. sabar, ada sedikit loading lagi dan Iya, bukan ini ada orang beli. iya ada yang beli, jadi terhalang. Tapi tenang, videonya nggak akan saya matikan, soalnya masih akan kita kupas ya Pak. Beberapa pertanyaan kita Iya. dan pertanyaan saya. Kalau sombong itu namanya orang yang membesarkan diri itu sombong. Jadi kayak tadi sombong ya, itu orang yang membesarkan diri, punya dirinya kecil nih. Dirinya kecil dibesar-besar itu namanya sombong. Saya cuman bisa main kecrek doang. Bilangnya kamu bisa. Itu teh pucuknya 3 ya, Ji. Teh pucuk 3. Terus apa itu mainan yang 1000 ya? bentar ya guys, bentar. Mohon maaf ya semuanya, dan sebelumnya kalau Ya, ada jangan ngarang-ngarang 3. Biasanya 3 Mami. soalnya Sama apa, Ji? Pak bayinya lagi ada yang beli guys. 2000 ya. Harap Oh, iya. sabar dan tunggu ya. Jadi kembali 3000. Kantongin nggak sih? Jangan kantongin, enggak dikantongin. Kantongin tak jatuh. Anak kecil soalnya. Subscribe, like, and share ya Nggak guys. jatuh. Di bawah sini Ini jangan lupa begini. nyalakan notifikasinya supaya saya bersemangat dalam membuat. Jadi apa Pak? Tadi kayak misalnya gue beli pakai duit bukan pakai uang. Jadi Dia sombong itu. ada pepatah begini. Kalau saudara ya saudara, tapi kalau uang bukan saudara. Oh, Memang benar sih, kita beli bukan pakai daun. Ada orang di sini maksudnya apa? Ini apa namanya? Saya habis pulang dari penjara Pak, daripada saya menodong atau daripada saya merampok, mendingan saya minta uang Bapak seikhlasnya. oh, Ya, itu kan kadang-kadang kita bikin kesel juga tuh. Sebenarnya saya itu belanja bukan pakai daun Pak, pakai uang. Kalau Bapak apa namanya, Bapak pengen cari uang harusnya kerja, jangan pakai cara-cara nakut-nakutin begitu. oh. Ya dia pergi. Iya, sebenarnya sih kalau memang kita setia kawan, kan tadi Udah dibahas dan dikupas. tadi kan di sini kita mau menjelaskan antara sahabat dan teman ya. Sahabat artinya teman yang mau diajak suka dan duka, itu namanya sahabat. Jadi susah bareng, senang bareng gitu Iya, Pak. itu namanya sahabat. Kalau teman ya Sebatas. teman itu ya kawan kita yang maunya diajak senang saja, itu namanya teman. Jadi bedanya teman sama sahabat adalah, kalau sahabat adalah teman atau kawan yang mau diajak suka atau duka, itu namanya sahabat. Kalau teman adalah kawan kita yang maunya senang-senang saja, itu namanya teman. Makanya di situ ada teman adalah atau kawan kita yang di meja makan, itu namanya teman. Oh, iya ngerti. Kalau sahabat adalah
kawan yang mau diajak susah. Ya, Ada juga. contohnya kamu butuh ini sama teman kamu butuh apa namanya pinjaman uang karena dia sahabat, kasih. Tapi jangan mentang-mentang kita dia menganggap sahabat, tapi kamu jangan menganggap wah jangan teman sahabat saya ini saya tidak mau bayar utangnya, jangan begitu juga. Itu namanya merusak persahabatan. Oh, persahabatan. Iya, Jadinya permusuhan ya, Pak? Iya. Karena papi bilang beli di es krim yang papi suka tuh yang pink. Itu ya, paham ya? Ah, Udah 15 menit nih. oh, udah itu. Jadi kesimpulannya itu aja dari yang tadi kita Iya. bahas dan kita kupas ya Pak yang tanyakan. Terus terima kasih Pak Bayu udah Iya. Iya. sebentar guys, ada Udah itu aja ya, banyak. Udah banyak ya. ya, terima kasih Pak Bayu yang sudah ngasih saran dan nasihat serta ngasih tukar pikiran biar saya lebih Dapat 2, Ji. dewasa Dik. dan lebih paham. Dapat 2, Ji. Dapat 2. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf Maaf. atas segala kekurangan. Kekurangan dan kurang lebihnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah sini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.